Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kita semua. Senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Selanjutnya Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Gunarno MPD. Saya lahir di Sragen 30 April 1977. Saya bekerja di Balai Diklat Keagamaan Medan, Kementerian Agama. Saya tinggal di Tembung, tepatnya Jalan Terusan nomor 20, Banda Setia, Kecamatan Perjocetuan, Kabupaten Deli Serdang. Pendidikan terakhir saya di S2, Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Medan. Kemudian nomor HP 0813 62833827. Baik, selanjutnya mudah-mudahan perkenalan ini bisa memberikan kelancaran komunikasi kita. Selanjutnya, untuk pertemuan hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, kita harapkan setelah belajar atau setelah kita bahas tentang pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar ini, kita bisa memetakan dari SKL-nya atau standar kompetensi lulusan, kemudian kompetensi inti dan kompetensi dasar pada tingkat SMP ataupun MTS atau Madrasah Tsanawiyah. Selanjutnya tujuan yang kedua, kita diharapkan bisa menyusun dan mempresentasikan hasil pemetaan SKL KIKD. Ya, mudah-mudahan target ini bisa kita capai dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, cakupan materi pada kesempatan hari ini kita akan membahas ada 5 hal ya. Kita awali dari standar kompetensi lulusan, kemudian kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, materi pokok, submateri pokok, kemudian terakhir nanti kita akan diskusikan tentang alokasi waktu. Selanjutnya Bapak Ibu, standar kompetensi lulusan. Regulasi yang berlaku pada saat ini untuk standar kompetensi lulusan sendiri masih Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Jadi itu regulasi dalam rangka revisi kurikulum 2013. Di mana standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualifikasi kemampuan lulusan pada 3 domain: kompetensi sikap, kemudian kompetensi pengetahuan, kemudian kompetensi keterampilan. Jadi ini 3-tiganya harus dikuasai oleh seorang anak untuk bisa lulus pada satu tingkat satuan pendidikan. Dalam hal ini, pada pertemuan hari ini kita akan bahas pada satuan Madrasah Tsanawiyah atau SMP. Nah, selanjutnya untuk domain SKL sendiri yang baru saja saya sampaikan tadi ada tiga domain, yaitu sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan. Jadi ini ciri khas dari kurikulum 2013, di mana sikap nanti akan kita ukur, kita nilai, kemudian pengetahuan juga akan kita ukur, demikian juga keterampilan. Nah, di mana untuk domain sikap sendiri, redaksi dari standar kompetensi lulusannya adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2, berkarakter jujur dan peduli; 3, bertanggung jawab; 4, pembelajar sejati sepanjang hayat; dan 5, sehat jasmani dan rohani sesuai perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan. Nah, ini untuk sikap, di domain sikap untuk lulusan dari SMP atau Madrasah Tsanawiyah.
Tapi kalau untuk SD atau MI hanya sampai bangsa dan negara, tidak sampai kawasan regional. Seperti itu. Perbedaannya di situ saja Bapak Ibu. Terus kemudian kalau SMA atau madrasah aliyah nanti sampai tingkat internasional. Jadi kalau sanawiyah ya sampai kawasan regional. Nah itu makanya saya tebalkan untuk redaksi dan kawasan regional. Nah kemudian untuk domain SKL pengetahuan Bapak Ibu, jadi domain yang kedua itu pengetahuan. Redaksi dari SKL-nya adalah anak akan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan 1. Ilmu pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Seni, 4. Budaya. Kemudian mampu mengkaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Selanjutnya yang domain ketiga Bapak Ibu yaitu keterampilan, di mana redaksi dari SKL untuk keterampilan ini adalah memiliki keterampilan berpikir dan bertindak 1. Kreatif, 2. Produktif, 3. Kritis, 4. Mandiri, 5. Kolaboratif, dan 6. Komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Nah ini adalah domain SKL atau redaksi dari domain SKL untuk SMP atau madrasah sanawiyah. Jadi target lulusannya atau anak dinyatakan lulus jika memenuhi 3 domain ini. Selanjutnya kompetensi inti Bapak Ibu. Menurut Permendikbud nomor 35 tahun 2018 yang menjadi acuan kita, di mana kompetensi inti ini ada 4. Kalau SKL tadi ada 3 domain, yaitu domain sikap, kemudian domain pengetahuan, kemudian domain keterampilan. Nah, turunannya jadi menjadi kompetensi inti ini ada 4, yaitu ada KI 1, ada KI 2, ada KI 3, ada KI 4. KI 1 itu apa? KI 1 itu adalah sikap spiritual. Nah, kemudian KI 2 sikap sosial. Jadi 2 KI ini yaitu KI 1 dan KI 2 ini Bapak Ibu merupakan turunan dari SKL domain sikap. Nah, domain sikap itu terdiri 2 kompetensi inti, yaitu KI 1 dan KI 2. KI 1 itu sikap spiritual, KI 2 itu sikap sosial. Nah kemudian KI 3 itu adalah pengetahuan, itu diturunkan dari SKL domain pengetahuan. Kemudian KI 4 adalah keterampilan, diturunkan dari domain SKL domain keterampilan. Jadi itu Bapak Ibu untuk KI. Jadi ada 4 KI, yaitu KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Nah selanjutnya Bapak Ibu redaksi dari kompetensi intinya seperti apa gitu kan. Nah menurut Permendikbud nomor 35 tahun 2018 inilah redaksi dari kompetensi inti itu sendiri. Jadi Bapak Ibu ada kompetensi inti ini berdasarkan kelasnya. Jadi kelas 7 inilah redaksinya. Ini KI 1, kemudian KI 2-nya itu menghargai dan menghayati perilaku jujur dan seterusnya. Nah, redaksi dari kompetensi itu sendiri seperti apa Bapak Ibu? Nah, ini nanti bisa kita buka di Permendikbud nomor 35 tahun 2018 Bapak Ibu. Nah,
Ini berdasarkan kelasnya, ada KI untuk kelas 7, ini sanawiyah yang kita bahas ya Bapak Ibu ya, atau SMP ya. Kemudian ada redaksi untuk kelas 8, kemudian ada redaksi KI dari kelas 9. Jadi begini, itu contoh. Jadi KI 1 untuk kelas 7 itu bunyinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian untuk KI 2-nya untuk kelas 7 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian KI 3, nah ini KI pengetahuan. Nah, kalau KI 1 tadi sikap spiritual, KI 2 tadi sikap sosial, kemudian KI 3 yaitu pengetahuan. Bunyinya seperti apa untuk kelas 7? Bunyinya memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan terakhir untuk kompetensi inti keempat yaitu keterampilan. Nah, untuk kelas 7 bunyinya adalah mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Jadi itu bunyi dari kompetensi inti pada setiap kelasnya. Nanti kelas 8 dan kelas 9 nanti bisa kita perhatikan lebih detail lagi Bapak Ibu. Kemudian setelah kompetensi inti, nah dari kompetensi inti nanti turun menjadi kompetensi dasar. Nah, kalau kompetensi inti ini tadi setiap mapel itu sama, dia hanya berbeda pada tingkatan kelas saja. Tapi kalau kompetensi dasar nanti ini sudah pasti akan berbeda setiap mapel. Jadi setiap mapel dan tingkatan kelasnya kompetensi dasarnya juga berbeda. Nah, kompetensi dasar dari mapel kita, mapel Bapak Ibu sekalian atau mapel yang Bapak Ibu ajarkan sekalian, itu KD-nya di mana? Nah, acuan kita sekarang yang terakhir adalah Permendikbud nomor 35 tahun 2018 tadi Bapak Ibu untuk mapel-mapel umum, PAI sekolah umum dan mapel-mapel umum, yaitu Permendikbud nomor 35 tahun 2018. Sedangkan untuk madrasah, mapel PAI untuk madrasah yaitu berdasarkan KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, ini juga regulasi terakhir Bapak Ibu. Nah, sekali lagi tadi Bapak Ibu, KD dari mapel kita diambil dari mana? Nah, kita lihat dulu. Mapel kita termasuk mapel apa? Mapel umum atau mapel PAI. Nah, kalau mapel umum, baik itu di sekolah umum maupun di sekolah madrasah, acuannya adalah Permendikbud nomor 35 tahun 2018. Tapi kalau mapelnya itu adalah mapel PAI yang ada hanya di madrasah saja, nah, apa itu misalnya Quran hadis, kemudian fikih, kemudian SKI, kemudian bahasa Arab, kemudian akidah akhlak. Nah, itu dasar atau regulasi yang
menjadi patokan atau acuan kita untuk mengambil kompetensi dasarnya adalah KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari KI, maaf. Jadi kompetensi setiap mata pelajaran. Nah, artinya setiap mata pelajaran pasti berbeda. Untuk setiap kelas. Nah, artinya setiap kelas pasti juga akan berbeda KD-nya. Yang diturunkan dari kompetensi inti. Jadi itu KD Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, lingkup materi. Apa itu lingkup materi? Nah, di sini ada dua bagian, yaitu materi pokok dan sub materi pokok. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara kita melihat materi pokok pada sebuah KD misalnya? Nah, jadi rumus KD atau rumus kompetensi dasar itu redaksinya pasti akan terdiri dari kata kerja dan materi pokok. Nah, lihat saja. KK itu kata kerja, ini rumusnya KK ditambah MP atau materi pokok. Jadi setiap KD pasti akan diawali dengan kata kerja. Nah, selanjutnya setelah bunyi kata kerja itu redaksinya adalah materi pokok. Nah, jadi kalau mau melihat materi pokok pada setiap KD, nah setelah bunyi kata kerja itulah materi pokok. Nah, dari materi pokok itu nanti bisa dijabarkan menjadi sub materi pokok Bapak Ibu. Apa itu sub materi pokok? Adalah sub materi pada setiap materi pokok di setiap kompetensi dasar. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita bahas tentang alokasi waktu. Nah, untuk alokasi waktu sendiri diatur di Permendikbud nomor 35 tahun 2018 Bapak Ibu tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk SMP atau MTS. Nah, untuk mapel umum SMP atau MTS, Bapak Ibu, sudah diatur di Permendikbud tersebut untuk jatah alokasi waktu per minggunya. Jadi setiap mapel dan setiap kelas sudah diberikan alokasi waktu tertentu pada setiap mapelnya. Jadi mapel Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikannya. Bapak Ibu, selanjutnya ini kalau ini adalah alokasi waktu untuk mapel umum di SMP ataupun madrasah sanawiyah. Lalu untuk mapel PAI untuk di madrasah bagaimana? Nah, untuk ketentuan berapa JP per minggu setiap mapel di mapel-mapel PAI untuk madrasah seperti Al-Quran Hadis, kemudian Aqidah Akhlak, kemudian Fikih, kemudian Sejarah Kebudayaan Islam itu nanti diatur oleh KMA nomor 184 tahun 2019. Nah, kemudian inilah yang menjadi ketentuan bagi kita untuk melaksanakan di madrasah-madrasah kita Bapak Ibu. Nah, kemudian setiap JP di dalam alokasi waktu ini berapa menit? Nah, menurut Permendikbud nomor 35 tahun 2018 sudah diberikan ketentuan untuk SMP ataupun madrasah sanawiyah setiap JP itu 40 menit. Untuk SDMI 35 menit, SMA atau aliyah 45 menit, begitu juga SMK atau MAK 45 menit. Jadi untuk kita, untuk SMP, kita diberikan jatah waktu setiap jam pembelajaran itu 40 menit.
Nah, itu alokasi waktu setiap jam pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu perlu kita tahu cara menghitung berapa alokasi waktu setiap KD yang akan kita jadikan atau kita buat RPP-nya. Jadi rumus untuk menemukan alokasi waktu setiap KD itu adalah ME kali JP per pekan dibagi jumlah KD. Apa itu ME? Itu jumlah minggu efektif. Minggu efektif kalau hitungannya per semester, minggu efektif dalam satu semester di sekolah kita itu berapa? Baru dikalikan JP per pekan yang sudah diatur di depan tadi yang sudah kita sampaikan. Kemudian perkalian itu dibagi dengan jumlah KD dalam satu semester itu. Jadi nanti akan ketemu berapa alokasi waktu setiap KD-nya. Nah, itu sebagai alokasi waktu rata-rata. Jadi nanti setiap KD tidak kaku waktunya itu harus sama, tidak, bergantung nanti kita lihat kedalaman, keluasan dari materi pada KD tersebut, sehingga nanti kita bisa mengalokasikan waktu lebih atau lebih banyak atau lebih sedikit dari rata-rata yang sudah kita tentukan dengan rumus ini. Baik Bapak Ibu, yang terakhir untuk pembahasan materi ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita melakukan pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, ini format yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memetakan kompetensi inti dan kompetensi dasar kita Bapak Ibu. Jadi di dalam format ini yang pertama yang perlu Bapak Ibu isi adalah nama madrasah, kemudian kelas dan semester. Kenapa ada semester di sini? Karena kita akan memetakan cukup untuk satu semester saja dulu Bapak Ibu, karena untuk latihan. Jadi dalam hal ini nanti kita akan petakan KIKD untuk semester 1 pada setiap tingkatan kelasnya di Madrasah Sanawiyah. Kemudian mapel, Bapak Ibu ngajar mapel apa? Jadi tuliskan di sini mapelnya. Kemudian guru mapelnya kita, jadi nama kita nanti di sini. Silakan Bapak Ibu cantumkan nama kita. Kemudian KD. Nah, ini format untuk pemetaan satu KD, satu pasang KD saja Bapak Ibu, supaya nanti tidak memakan banyak waktu, karena ini hanya latihan, tapi untuk kegiatan sesungguhnya nanti bisa Bapak Ibu lakukan sendiri kalau sudah bisa atau sudah bisa memahami cara memetakan kompetensi inti dan kompetensi dasar, karena memang setiap KI dan KD itu harus dipetakan semua. Tapi untuk latihan kali ini kita akan membuat pemetaan untuk satu pasang KD saja Bapak Ibu ya. Nah, ini formatnya dalam bentuk tabel, ada beberapa kolom. Nah, ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Yang pertama kolom domain, kemudian standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, tingkatan ranah KD, kemudian lingkup materi, dan terakhir nanti alokasi waktu. Cara mengisinya Bapak Ibu, yang kolom pertama
ini tidak perlu diisi Bapak Ibu. Kolom pertama ini tidak perlu diisi. Ini hanya domain-domain yang ada di SKL kita. Sebagaimana yang sudah kita bahas di awal, ada 3 domain, yaitu domain sikap, kemudian domain pengetahuan, dan domain keterampilan dari SKL tersebut. Jadi cara mengisinya, kolom SKL, kolom standar kompetensi lulusan ini kita isikan Bapak Ibu redaksi atau bunyi dari SKL untuk ketiga domain tadi, domain sikap, domain pengetahuan, dan domain keterampilan. Yang pertama kita isikan domain sikapnya. Jadi nanti ada redaksi SKL untuk domain sikap. Nanti di copy pastekan saja Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu bisa mengambil dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016 juga bisa. Nah, atau Bapak Ibu kalau sudah ada misalnya KMA, kalau belum ada nanti akan saya kopikan atau silakan Bapak Ibu download karena memang sudah saya letakkan di Classroom kita, nanti bisa silahkan diambil atau di download atau dibuka langsung di KMA nomor 183 yaitu tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab. Nanti di situ juga ada SKL-nya Bapak Ibu. Nah, silahkan nanti dilihat, kemudian nanti bagaimana bunyi untuk standar kompetensi lulusan untuk domain sikap. Nah, silakan nanti di copy pastekan kemari. Selanjutnya untuk SKL domain pengetahuan, silakan nanti juga di copy pastekan ke kolom ini. Jadi lurus nanti baris pengetahuan ini yang domain pengetahuan Bapak Ibu. Kemudian untuk domain keterampilan demikian juga. Jadi nanti untuk SKL ini ada 3 bagian yang harus Bapak isi, yaitu bagian domain sikap, SKL bagian domain pengetahuan, dan SKL domain keterampilan. Karena memang SKL itu ada 3 domain tersebut. Kemudian masuk ke kolom ketiga Bapak Ibu, yaitu kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini nanti tinggal lihat tingkatannya. Nanti untuk Bapak Ibu yang ngajar mapel umum bisa nanti merujuk dari Permendikbud nomor 35 tahun 2018 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMP. Nanti di situ ada KI-KI-nya. Demikian juga untuk yang teman-teman yang mengajar di mapel PAI, silakan Bapak Ibu lihat di KMA nomor 183 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab. Nanti ada KI-KI-nya. Jadi Bapak Ibu, KI ini untuk setiap mapel ini sama, asalkan masih pada tingkatan kelas yang sama. Misalnya kelas 7 itu KI-nya mapel apapun sama. Terus misalnya kelas 8 mapelnya apapun, yang penting kelas 8 KI-nya nanti sama, begitu. Jadi nanti tinggal dilihat, nanti ada 4 kompetensi inti. Kalau SKL tadi ada 3, tapi kalau untuk kompetensi inti ada 4. Kompetensi inti yang pertama atau KI1 sesuai yang sudah kita bahas di awal adalah sikap spiritual. Nah, ini bagian dari domain sikap Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama atau KI1 sikap spiritual. Nanti bunyinya atau redaksinya seperti apa itu di copy pastekan di sini Bapak Ibu. Silakan ambil dari Permendikbud nomor 35 ataupun dari KMA 183. Kemudian
KI yang kedua adalah KI 2 atau sikap sosial. Nah, KI 2 itu tentang sikap sosial, masih pada domain sikap. Jadi domain sikap ini ada 2 KI Bapak Ibu, KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial. Nanti sama seperti KI 1 tadi, di copy pastekan kemari. Kemudian untuk yang KI 3 itu tentang pengetahuannya, sama diisikan di sini, copy pastekan. Kemudian untuk KI 4 di baris keempat atau baris keterampilan. Nah, itu cara mengisi kolom kompetensi inti Bapak Ibu. Selanjutnya kolom yang keempat adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar Bapak Ibu nanti setiap mapel pasti berbeda-beda. Nah, di sini mohon diperhatikan Bapak Ibu, untuk mapel PAI dan PKN nanti KD dari KI 1 itu wajib diisikan di sini. Karena ada KD dari KI 1 atau KD 1.1 misalnya. Itu diisikan di kolom KD ini. Kemudian nanti KD dari kompetensi inti 2 nanti letakkan di sini. Nah, itu ingat untuk mapel PAI dan mapel PPKN. Nah, kemudian untuk kompetensi pengetahuan ini ditandai KD-nya itu, kodenya pasti diawali dari 3 titik berapa begitu. Misalnya 3.1, boleh 3.2, bisa 3.3 dan seterusnya. Nanti ada ketentuan tugas kita nanti yang saya berikan keterangan di LK atau lembar kerja. Jadi Bapak Ibu, kemudian untuk KD yang keterampilan itu diisikan di baris keterampilan ini Bapak Ibu, nanti di copy pastekan yang sudah kita tentukan untuk KD-KD kita di KD 4.1 misalnya atau 4.2 misalnya, letakkan di sini. Nah, jadi untuk KD mapel yang saya maksud tadi, PAI dan PKN, semua baris ini nanti akan berisi dengan KD-KD. Nah, namun untuk yang selain mapel tersebut, misalnya matematika, kemudian IPA, cukup mencantumkan KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nanti biasanya sudah dipasangkan. Demikian juga untuk yang mapel PAI dan PKN tadi, nanti sudah dipasangkan di dalam silabus. Jadi ingat, kalau yang mapel PAI dan PKN itu harus mencantumkan KD untuk di sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial di sini. Demikian juga untuk KD pengetahuan dan keterampilan. Tapi untuk teman-teman yang mengajar mapel umum cukup mencantumkan KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, selanjutnya kenapa seperti itu? Karena yang diberikan kewenangan untuk menilai sikap anak adalah teman-teman guru PAI, teman-teman guru PKN, kemudian wali kelas, kemudian guru BK. Sementara untuk mapel yang lain hanya membantu sifatnya dan boleh memberikan informasi tentang sikap siswa. Sehingga KD-nya nanti di RPP tidak dicantumkan untuk yang mapel umum.
Tapi kalau mapel PAI dan PKN harus mencantumkan. Kemudian Bapak Ibu, kolom yang kelima adalah tingkatan ranah KD. Jadi Bapak Ibu, untuk yang tingkatan ranah KD ini Bapak Ibu silahkan dilihat di baris pengetahuan saja dan keterampilan, di baris pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuannya nanti itu masuk pada ranah C berapa, silahkan nanti dicantumkan. Di sini misalnya KD-nya itu masuk C3 atau C2 atau C1. Dari mana kita bisa menentukan C2, C3, C4 dan seterusnya, atau bahkan mungkin C1, adalah dengan cara melihat kata kerja yang ada di KD yang kemudian kita lihat di tabel taksonomi Bloom yang disempurnakan oleh Anderson. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat kata kerja di KD-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa menentukan itu ranahnya apa, ranah KD-nya. C1, C2, C3, C4 dan seterusnya, yang mana, kan begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk yang keterampilan, lihat nanti di psikomotor masuk di P berapa gitu. Jadi cukup yang itu saja untuk yang pengetahuan dan keterampilan saja. Oke, selanjutnya untuk kolom yang ke-6 yaitu tentang lingkup materi. Lingkup materi ini Bapak Ibu isi saja yang pengetahuan, yang bagian pengetahuan saja. Kenapa? Karena yang memiliki materi pokok adalah KD pengetahuan atau KD 3 titik berapa gitu, 3.1 atau 3.2. Jadi KD pengetahuan sajalah yang memiliki materi, sehingga Bapak Ibu nanti silahkan tuliskan materi pokoknya apa. Nah, ingat tadi di awal saya sudah bahas bahwa rumus KD itu kata kerja ditambah materi pokok. Sehingga kalau KD itu bunyinya seperti apa, kita hilangkan kata kerjanya. Nah, selebihnya itulah materi pokok. Kemudian dari materi pokok itu nanti Bapak Ibu jabarkan sub-sub materi pokoknya seperti apa. Semakin detail semakin bagus. Kenapa? Itulah yang menjadi modal kita untuk nanti menyusun indikator pencapaian kompetensi. Nah, kemudian nanti biasanya untuk yang KD keterampilan materinya ngikut di KD pengetahuan. Jadi satu paket biasanya Bapak Ibu. Makanya nanti KD itu akan dipasangkan dari KD1, KD2, KD3, KD4 itu biasanya sudah dipasangkan di silabus. Itu untuk mapel PAI. Tapi kalau untuk mapel pengetahuan hanya pengetahuan dan mapel umum hanya pengetahuan dan keterampilan biasanya juga sudah dipasangkan, sehingga materinya satu pasang, satu set. Nah, kemudian kolom terakhir adalah alokasi waktu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti harus menemukan, misalnya KD ini, sepasang KD ini yang akan kita buat menjadi satu RPP, itu alokasi waktunya berapa JP totalnya. Nah, caranya gimana? Caranya dengan menghitung alokasi waktu yang seperti kita bahas tadi di awal. Jadi hitung minggu efektifnya selama 1 semester.
Kemudian dikalikan JP per minggu. JP per minggu berapa JP? Baru dibagi jumlah KD dalam satu semester. Nanti akan ketemu sepasang KD ini nanti akan kita selesaikan dalam berapa JP begitu. Jadi untuk mengisi alokasi waktu seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu penjelasan untuk bagaimana cara memetakan KI dan KD. Nah, LK kita, lembar kerja kita, ini formatnya seperti ini. Dan yang saya jelaskan tadilah cara-cara mengisi atau cara mengisi dari lembar kerja untuk pemetaan KI dan KD-nya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pembahasan materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.